Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo jadi orang bijak, belajar dari dalam kitab Amsal. Untuk malam hari ini, kita akan membahas dari Amsal pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi ini kenapa ya, Dombi? Kamu ngapain? Tiduran. Emang ngantuk? Enggak sih. Terus? Males aja. Males? Lagi males ngapa-ngapain hari ini. Pengennya selonjoran. Waduh, supaya semangat, coba olahraga Dombi. Ayo angkat tangan. Males. Atau makan ya. Kurang makan kamu. Dombi udah makan kok. Dombi cuma nggak mau ngapa-ngapain. Dombi. Nah, Dombi, kita itu mesti jadi orang yang rajin, Dombi. Dombi bukan orang. Iya, jadi Dombi yang rajin. Seperti apa yang kita bahas di malam hari ini dari Amsal 6 ayat 1 sampai 19. Ibu Bapak, saudara-saudari bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di rumah masing-masing. Bagian yang saya ajak untuk kita renungkan itu terambil dari ayat 6 sampai ayat 8 yang berbunyi begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, ini adalah nasihat untuk Dombi dan untuk kita. Jika kita kadang-kadang mungkin merasa malas, ketika kemalasan datang, lalu kita ikuti, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang produktif, yang menghasilkan sesuatu. Karena itu, di dalam Amsal menjadi sebuah hal yang juga disampaikan, dinasihati, agar orang-orang dapat belajar dari semut, binatang yang rajin, yang selalu bekerja. Iya, Dombi kadang suka merhatiin semut. Itu baris, cari makanan, sana sini, rajin ya. Terus bisa loh angkat makanan yang gede gitu. Wah, pokoknya semangat terus. Ya, di dalam Amsal dibilang bahwa semut itu terus bekerja pada saat musim panas, musim panen, saat bisa mengumpulkan untuk persiapan kemudian di musim dingin, yaitu pada saat tidak bisa menghasilkan. Nah, semut ini adalah gambaran untuk sebuah semangat atau kerajinan berusaha melakukan sesuatu. Karena itu menjadi sebuah nasihat bagi kita semua, mari kita menjadi orang-orang yang rajin, mengumpulkan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus pun di dalam Injil mengatakan bahwa Dia bekerja karena Allah Bapa juga terus bekerja. Bahwa kita hidup di dunia ini selagi masih punya kekuatan dan kesehatan, ayo kita bekerja. Bagi ibu bapak, saudara-saudari yang bekerja, menghasilkan uang atau mencari rezeki, maka carilah uang, bekerjalah, mencari rezeki dengan semangat. Syukuri pekerjaan yang ada. Kemarin nih Dombi lihat berita banyak yang cari kerja. Iya, prihatin ya Dombi. Ngantri. Karena itu bekerjalah dengan bersemangat dan syukuri apa yang dapat kita kerjakan dan hasil yang diperoleh. Bagi kita yang mencari pekerjaan, tetaplah punya pengharapan dan semangat untuk mencari pekerjaan. Bahkan mari kita saling menolong memberikan informasi satu dengan yang lain jika ada informasi mengenai pekerjaan atau usaha yang bisa dilakukan juga oleh sesama kita yang masih mencari. Buat kita yang mungkin tidak bekerja karena menjadi ibu atau bapak rumah tangga, atau karena kesehatan yang terbatas, atau karena sudah masa pensiun, tentu bekerja itu bukan terbatas kepada sesuatu yang menghasilkan uang saja.
Tetapi bekerja atau juga berusaha atau berkarya dalam kehidupan kita, mengerjakan banyak hal yang baik adalah kesempatan-kesempatan yang juga Tuhan terus berikan kepada kita. Kita punya kesempatan untuk berkarya dalam banyak hal. Karya-karya yang kita hasilkan untuk mungkin kita nikmati sendiri atau dinikmati orang-orang lain. Atau bahkan juga kesempatan untuk melayani Tuhan. Di dalam semua kesempatan yang bisa kita lakukan, selagi masih ada waktu dan masih ada musim, kesempatan yang kita miliki, mari terus berkarya, berusaha, mengerjakan apa yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari, kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari, berdoa. oke. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu menaikkan doa kami pada saat ini. Kami berdoa bersyukur untuk setiap perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biar Engkau terus menyertai setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja mencari nafkah dalam pekerjaan-pekerjaan atau usaha yang digeluti. Mari Tuhan, Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi umat-Mu, semangat, dan bahkan mereka dapat memiliki rasa syukur dalam mengerjakan pekerjaan atau usaha mereka. Ketika ada pergumulan atau masalah, kendala, Tuhan berikan hikmat agar ada jalan keluar. Dan kami mendoakan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mengupayakan usaha-usaha yang baru. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan juga hikmat dan bahkan juga jalan keluar, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat sehingga dapat memberikan kesempatan untuk bekerja atau berusaha yang pada akhirnya mendatangkan kecukupan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setiap hari di rumah, dalam pelayanan di tengah gereja, kegiatan kami di tengah-tengah masyarakat, dan dalam semua hal yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dalam gereja-Mu, khususnya persekutuan doa pra-Pentakosta, mulai dari hari ini sampai tanggal 7 Juni nanti. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik dan kami dapat tekun menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa juga untuk Hari Raya Pentakosta pada tanggal 8 Juni ketika seluruh gereja di dunia ini merayakannya. Biarlah kami merayakan dan mensyukuri Roh Kudus yang terus ada dan hadir. Engkau ya Tuhan yang memberikan kami juga penghiburan, Engkau yang bahkan menjadi penolong kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan karena kesehatan yang terbatas atau mereka yang sedang sakit, jamaah-Mu ada bersama umat-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang berduka, secara khusus untuk keluarga dari mendiang Ibu Erna Indrayani. Ketika Engkau telah berkenan memanggilnya pulang ke sorga, biarlah Tuhan berikan kekuatan, penghiburan terus-menerus kepada Pak Teja bersama dengan seluruh anak-anak, menantu dan cucu, dan keluarga besar dalam masa-masa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, biarlah ada banyak pemulihan dan perbaikan yang terjadi dalam berbagai bidang, dan juga untuk setiap para pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah, mereka punya kebijakan yang baik untuk mengambil langkah-langkah strategis bagi negeri ini dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam semua kondisi ekonomi yang ada, Tuhan betapa kami juga memohonkan kekuatan-Mu dan bahkan hikmat-Mu, dan biarlah ada pengharapan bagi kami untuk terus percaya dan berpegang pada Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya Dombi, ya Ibu Bapak saudara-saudari, dan mari rajin dan juga semangat untuk menjalankan doa-doa kita dalam pekan doa pra-Pentakosta yang akan mulai dijalankan malam ini di GKI Gading Indah sampai tanggal Juni nanti. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat mengikuti informasi poster berikut ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.
waste our week, we need a day, 24-hour getaway. Let's take it slow, fill up our tank, try to forget yesterday.